Andi, seorang TKI dari Jawa Tengah, nekat bekerja ke Jepang lewat jalur agen ilegal. Janji kerja halal bergaji besar berakhir tipu daya. Tak lama setelah mendarat, ia dipecat tanpa alasan jelas, ditinggal agen yang kabur dan tak punya tempat tinggal. Di tengah dinginnya malam Tokyo, ia tidur berhari-hari di stasiun Shinjuku. Saat harapannya mulai sirna, seorang wanita bule paruh baya menghampirinya. Wanita itu bukan sekadar penolong. Ia janda kaya, misterius, dan punya misi hidup yang tak biasa. Tapi ketika hidup Andi mulai membaik, muncul rahasia masa lalu sang wanita, tawaran yang tidak bisa ia tolak, dan pilihan hidup yang mengubah segalanya. Antara harga diri, cinta, dan rahasia besar, mampukah Andi bertahan? Namaku Andi. Lahir di lereng gunung kecil di Jawa Tengah, hidupku dulu sederhana. Bahkan bisa dibilang susah. Tapi waktu itu, aku tidak merasa kekurangan. Punya sawah kecil, rumah bambu, dan ibu yang selalu berdoa tiap pagi sudah cukup membuatku merasa kaya, sampai kenyataan mulai mengetuk pintu. 3 tahun lalu, ayahku meninggal karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Sejak itu, ibuku harus banting tulang jadi buruh cuci, dan aku harus jadi laki-laki paling dewasa di rumah, padahal waktu itu baru lulus SMA. Pekerjaan sulit didapat, apalagi di desa. Motor satu-satunya kami pakai buat ojek, dan sawah pun mulai tergadaikan demi utang beranak pinak. Sampai suatu hari, datanglah pria dengan kemeja rapi dan senyum manis ke warung belakang. Mas Andi, Jepang tuh sekarang butuh banyak tenaga kerja. Gajinya bisa sampai 30 juta sebulan loh. Belum lagi kalau lembur. Kerja halal, legal, dan ada penampungan juga. Namanya Pak Yudi, ngaku dari agen resmi. Bawain brosur, paspor kerja, foto, orang-orang desa sebelah yang katanya sudah sukses di Jepang. Katanya, cukup bayar 35 juta buat proses, 2 bulan berangkat. Darahku langsung berdesir. Bayangkan, bisa bantu ibu, bisa lunasi utang, bisa bangun rumah tembok. Aku langsung gadaikan sawah sisa dan motor buat nutupin biaya. Ibu awalnya nangis, nggak setuju, tapi aku janji akan pulang bawa rezeki dan banggakan nama keluarga. 2 bulan kemudian, aku naik pesawat ke Tokyo. Waktu mendarat, aku takjub. Bandara Narita itu besar banget. Semuanya rapi, dingin, dan penuh tulisan yang tak bisa kubaca. Tapi aku optimis. Aku dikasih alamat mes pekerja di pinggiran Tokyo. Dibilang kerja di pabrik pengemasan makanan, shift 8 jam, seminggu libur sekali. Kenyataannya, aku dipaksa kerja 12 jam berdiri, tanpa waktu istirahat layak. Supervisornya galak. Kalau salah motong daging, kena bentak. Satu kamar isi 8 orang, makan cuma mie instan dan nasi kering. Aku bertahan, karena katanya ini normal awal-awal. Tapi, minggu kedua, gaji tidak cair. Aku tanya Pak Yudi lewat WhatsApp. Tenang mas, ini masalah teknis. Minggu depan cair. Tapi minggu depannya, pabrik mendadak PHK sepihak. Katanya, overstaffing. Aku yang baru masuk, jadi korban pertama. Uang belum dibayar. Aku ditendang keluar dari mes. Dan parahnya, Pak Yudi, nomornya tidak aktif. Aku berdiri di trotoar kota Tokyo, malam hari, sambil menggenggam koper kecil dan uang 5.000 yen, sisa terakhir. Tanganku gemetar. Ingin marah, tapi tak tahu kepada siapa. Keesokan harinya, aku naik kereta ke Shinjuku, stasiun besar yang katanya banyak lowongan kerja. Tapi setelah mondar-mandir seharian, nyatanya tidak mudah. Bahasa Jepangku payah. Status, visaku abu-abu karena pemecatan sepihak. Tak satu pun toko mau menerimaku. Aku membeli onigiri murah dan sebotol air, lalu duduk di sudut stasiun. Pertama kali tidur di lantai keramik stasiun itu, bukan dinginnya yang menyakitkan, tapi rasa malu. Gagal. Aku menatap langit-langit sambil memeluk ransel. Orang-orang berlalu lalang, tidak peduli. Di negara ini, aku bukan siapa-siapa. Malam itu, aku tidak menangis. Tapi dalam hati, aku seperti tenggelam. Apakah aku terlalu bodoh? Apakah ini balasan karena terlalu percaya orang asing?
Atau mungkin ini takdir Tuhan agar aku belajar lebih keras. Keesokan harinya, aku bangun dengan tubuh kaku dan bau. Pakaian sudah 3 hari tak diganti. Aku ke toilet umum, cuci muka, minum dari keran. Sisa uang hanya cukup buat 1 roti isi tuna. Aku mengunyah perlahan sambil menatap manusia-manusia dengan jas mahal dan sepatu mengkilap. Hari kedua, hari ketiga, hidupku berputar-putar di stasiun. Kadang aku lihat orang Indonesia lain, tapi aku malu minta bantuan. Malu karena aku sudah gagal. Aku pernah sesumbar akan sukses dan kirim uang banyak ke rumah. Sekarang, aku bahkan tak punya kartu telepon buat kabari ibu. Sampai akhirnya, di hari kelima, saat aku sedang duduk lemas, tubuh gemetar karena belum makan seharian, tiba-tiba ada seseorang menyentuh pundakku. Aku mendongak perlahan. Seorang wanita berdiri di hadapanku. Rambutnya pirang keperakan, kacamata kecil menggantung di ujung hidung, dan mengenakan mantel putih yang elegan. Wajahnya seperti orang Eropa, tapi ada keteduhan tak biasa. Ia menatapku, tak dengan jijik atau curiga, tapi dengan rasa iba. "Are you okay?" Katanya lembut. Bahasa Inggrisnya jelas, pelan. Aku hanya mengangguk pelan, tanpa suara. Ia menunduk, lalu mengulurkan sebotol minuman hangat dan roti isi. Aku menatap roti itu, seperti cahaya dalam kegelapan. Entah kenapa, hari itu aku menangis, bukan karena lapar, tapi karena untuk pertama kalinya dalam 5 hari, ada manusia yang benar-benar melihatku. Dan aku belum tahu bahwa wanita itu akan mengubah hidupku selamanya. Aku masih ingat betul rasa roti hangat itu. Bukan cuma karena aku lapar setengah mati, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa dilihat, diperhatikan, dianggap ada. Setelah berhari-hari merasa jadi bayangan di tengah keramaian Tokyo, hari itu aku merasa seperti manusia lagi. Wanita itu, yang belakangan ku ketahui bernama Sophie, tidak banyak bicara. Setelah memberiku roti dan minuman hangat, ia duduk di sebelahku. Tidak bertanya macam-macam, tidak menatapku seperti gembel. Hanya duduk, menemani, dalam diam. Bahkan diamnya terasa manusiawi. "Do you have a place to stay?" Tanyanya akhirnya. Aku hanya menggeleng pelan. Ia tampak berpikir sejenak, lalu berdiri. "Come with me, just for tonight." Seketika pikiranku bercabang. Ini Tokyo, bukan desaku. Aku diajak wanita bule misterius untuk ikut ke suatu tempat. Otakku yang sudah tercuci sinetron dan berita kriminal langsung membayangkan hal-hal aneh. Tapi tubuhku terlalu lelah untuk curiga, dan roti itu tadi terlalu ikhlas untuk diiringi niat buruk. Aku mengikuti Sophie dengan langkah gemetar. Tubuhku masih kaku karena tidur di lantai stasiun, tapi ada semacam energi baru yang mendorong kakiku. Kami naik taksi kecil. Di perjalanan, ia tidak banyak bicara. Hanya sesekali menoleh memastikan aku tidak pingsan. Ia menyuruhku tidur sejenak, dan anehnya, aku tertidur di dalam taksi. Padahal biasanya, suara klakson Tokyo membuatku terus waspada. Ketika aku membuka mata, kami sudah sampai di sebuah rumah kayu bergaya Jepang tradisional, di daerah pinggiran Tokyo. Rumah itu terlihat kuno tapi terawat. Lampu gantung dari bambu, taman kecil dengan kolam ikan, dan bebatuan yang ditata rapi, seperti rumah di film-film Jepang lama. Sophie membuka pintu dan mempersilahkanku masuk. Ruangannya hangat, dengan aroma kayu dan teh. "Take a shower. I'll prepare food." Aku hanya menunduk dalam dan mengucap pelan, "Terima kasih." Selesai mandi, aku diberi baju bersih. Agak kebesaran, tapi harum. Di meja, ada nasi, sup miso, dan ikan bakar. Aku hampir menangis waktu melihatnya. Bukan karena lapar saja, tapi karena rasa dihargai itu sangat jarang kudapatkan sejak aku menginjakkan kaki di Jepang. Malam itu, aku tidur di kamar tamu rumah Sophie. Kasurnya empuk, selimutnya hangat, dan untuk pertama kalinya dalam hampir seminggu, aku bisa tidur tanpa ketakutan dibangunkan polisi atau diusir petugas stasiun. Keesokan paginya, aku terbangun karena aroma teh hijau. Sophie sudah duduk di ruang, makan sambil membaca surat kabar Jepang.
Ia tampak seperti wanita Eropa berkelas dari tahun 80-an. Rambutnya disanggul rapi, memakai cardigan wool, dan terlihat sangat teratur. "Kamu bisa bahasa Jepang sedikit?" tanyanya dalam bahasa Inggris, sambil tersenyum kecil. "Sedikit, sangat sedikit," jawabku kaku. Ia tertawa pelan, lalu menyodorkan secarik kertas. "I'm not going to ask what happened to you. But if you want to stay for a while, I could use some help cleaning the house. Nothing heavy, just help." Aku terdiam. Aku ingin bertanya kenapa ia begitu baik. Kenapa menolong orang asing yang tampak lusuh dan ilegal. Tapi kata-kata tak keluar. Jadi aku hanya menunduk dan menjawab pelan, "Ya, saya mau bantu." Dan begitulah hidupku di rumah Sophie dimulai. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi. Pagi aku bantu menyapu taman kecil, bersihkan ruang teh, dan sesekali belanja ke minimarket terdekat. Sophie tidak banyak bicara, tapi kadang ia bercerita sedikit tentang suaminya yang sudah meninggal, tentang masa mudanya di Paris, lalu pindah ke Jepang karena cinta. Tapi ia tak pernah menyebut nama suaminya, hanya bilang, "He loved silence and tea." Sophie tinggal sendiri, tak ada pembantu, tak ada keluarga yang datang menjenguk. Rumah itu seperti dunia kecil yang terisolasi dari Tokyo yang bising. Dan aku, entah bagaimana, mulai merasa betah. Namun, aku tidak pernah lupa siapa diriku. Aku tetap waspada. Karena aku tahu, hidup seperti ini terlalu indah untuk nyata. Suatu malam, aku duduk di serambi belakang rumah, melihat langit gelap Tokyo yang nyaris tak punya bintang. Sophie datang membawa 2 cangkir teh, duduk di sebelahku. "Kau terlihat lebih tenang sekarang," katanya. Aku mengangguk. "Terima kasih. Saya tidak tahu bisa balas kebaikan ini bagaimana." Ia hanya menatapku, lalu menjawab pelan, "Mungkin kamu bisa bantu aku lebih lama. Temani aku tinggal di sini. Aku bukan perempuan muda lagi. Banyak yang harus dibereskan. Mungkin kamu bisa bantu, dan aku bantu kamu tinggal lebih aman di sini." Aku mengernyit. "Tinggal di sini?" "Tidak gratis, tentu saja," tambahnya cepat. "Aku akan gaji kamu. Bantu bersih-bersih, belanja, dan temani bicara. Aku hanya butuh seseorang di rumah." Hening. Angin malam menggoyang daun sakura yang belum berbunga. Aku tidak tahu harus jawab apa. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat senyum Sophie yang aneh. Bukan senyum lelah, tapi senyum damai, seolah ada beban yang perlahan terangkat dari hatinya. Dan aku merasa untuk pertama kali dalam hidupku, aku mungkin punya rumah. Meski sementara, hari-hari berikutnya berjalan seperti lembaran buku yang tak pernah kubayangkan bisa kubaca, apalagi jalani. Aku, Andi, si anak kampung dari lereng gunung, kini tinggal di rumah bergaya Jepang kuno, disuapi teh panas tiap sore, dan dibayar untuk bersih-bersih oleh seorang wanita bule misterius. Namanya Sophie. Nama itu sederhana, tapi rasanya asing bagiku. Aku belum pernah bertemu wanita seperti dia. Ia tak seperti ibu-ibu pejabat yang pernah kulihat di TV, juga tak seperti wanita-wanita bule yang hanya kulihat di brosur pariwisata. Sophie punya aura tenang, tapi sekaligus menyimpan banyak sekali hal yang tak bisa ditebak. Kadang ia duduk diam di depan taman, memandangi kolam ikan selama berjam-jam. Kadang ia memainkan musik klasik pelan dari radio tua. Dan hampir setiap malam, ia menatap foto di meja kecil dekat rak buku. Foto pria Jepang berkacamata, wajahnya kalem, mengenakan kimono. "Itu suamiku," katanya suatu hari saat melihatku melirik foto itu. "Namanya Kazuo." Aku mengangguk pelan, tak berani bertanya lebih lanjut. Tapi Sophie melanjutkan sendiri, seolah memang ingin cerita. Dia meninggal 2 tahun lalu. Serangan jantung, tiba-tiba saja. Pagi masih membuat teh, siangnya sudah dibawa ambulans. Hening. Sophie menatapku, lalu tersenyum kecil. "Kami menikah selama 23 tahun. Dia bukan orang kaya, tapi punya hati yang sangat luas. Kalau kamu mengenalnya, kamu pasti suka dia." Aku tidak menjawab,
Tapi di dalam hati, aku mulai mengerti kenapa Sophie seperti menyimpan kesedihan yang tak selesai. Rumah ini tampaknya penuh kenangan. Sophie tidak pernah memperlakukan aku seperti pembantu. Justru seringkali aku merasa seperti teman. Ia mengajariku cara membuat teh Jepang, cara menyapu taman dengan pola tertentu, bahkan mengajariku bahasa Jepang dasar. Jika kamu ingin bertahan di sini, kamu harus tahu setidaknya cara bilang, "Terima kasih," katanya sambil tersenyum. "Arigatou gozaimasu," jawabku kaku. Ia tertawa pelan. "Lumayan, nanti aku buatkan buku kecil buat kamu." Hubungan kami perlahan berubah. Awalnya aku hanya merasa berutang budi. Tapi seiring waktu, aku mulai nyaman berbicara dengannya. Bahkan mulai menunggu-nunggu saat sarapan atau minum teh sore. Ada ketenangan aneh saat bersamanya. Tak perlu banyak bicara, tapi rasanya aku aman. Tapi tentu saja aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan Sophie. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Setiap kali bel rumah berbunyi, ia akan berdiri cepat dan intip lewat jendela dulu sebelum membuka. Ia tak pernah mengangkat telepon rumah kalau nomornya tak dikenal. Dan satu kamar di bagian belakang rumah selalu dikunci. Pernah sekali aku bertanya, "Kamar apa itu?" Dia hanya menjawab singkat, "Kamar kerja Kazuo." Tak ada penjelasan lebih. Suatu hari aku juga melihatnya menangis pelan di dapur. Kupikir ia tidak sadar aku melihat. Ia menyeka air mata sambil menatap kosong ke arah panci mendidih. Saat menyadari kehadiranku, ia cepat-cepat tersenyum, lalu bilang, "Mataku cuma kelilipan bawang, tapi tidak ada bawang di meja." Aku tidak menyinggungnya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu membaca buku kosakata Jepang. Sophie duduk tak jauh dariku, merajut sesuatu. "Kamu tahu, Andi?" katanya tiba-tiba. "Aku pernah kehilangan segalanya saat baru pindah ke Jepang. Tidak ada teman, tidak bisa bahasa, tidak tahu arah, bahkan pernah nyasar di stasiun selama 2 hari. Aku menoleh pelan. Ini kali pertama dia bicara tentang dirinya sendiri sedalam itu. Tapi kemudian aku bertemu Kazuo. Dia tidak pandai bicara Inggris, tapi dia duduk di sebelahku di bangku stasiun dan menyodorkan nasi kepal. Sama seperti aku ke kamu. Aku tercekat. Ternyata kisah kami mirip. Sophie tersenyum samar. Kadang kita cuma butuh satu orang yang percaya. Satu tangan yang menarik, kita keluar dari jurang. Aku tidak tahu harus bilang apa. Tapi di detik itu, aku merasa koneksi aneh terbentuk antara aku dan dia. Seperti 2 manusia kesepian yang akhirnya menemukan tempat bersandar. Seminggu setelahnya, Sophie memintaku menemaninya ke kuil kecil di pinggir kota. Kuil itu sunyi, dikelilingi pohon-pohon maple. Ia membawakan bunga, menaruhnya di altar dan berdoa. Dalam bahasa Jepang yang kusadari, terdengar sangat dalam. Aku datang ke sini tiap bulan. Kazuo dimakamkan di bukit sana, katanya, menunjuk ke arah belakang kuil. Aku berdiri di sampingnya. Tak bicara, tapi ikut menunduk dalam doa. Mungkin bukan dalam bahasa Jepang, tapi doa dari hatiku sendiri. Saat kami berjalan turun dari bukit, Sophie berkata pelan, "Andi, aku bukan orang sempurna. Aku punya banyak luka. Tapi, kalau kamu ingin, kamu bisa tinggal di sini selama kamu mau. Rumah ini sepi. Aku tidak punya keluarga. Dan aku tidak ingin sendirian." Aku berhenti melangkah, menatapnya. "Kenapa saya?" Sophie menatap balik dalam. "Karena aku tahu rasanya jadi kamu. Dan itulah pertama kalinya aku merasa Sophie tidak sekadar janda kesepian. Ia adalah seseorang yang punya misi, mungkin menyelamatkan orang lain, untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi aku belum tahu bahwa di balik semua itu, ada keputusan yang akan mengubah arah hidupku. Dan saat itu tiba, aku harus memilih antara logika dan hati. Tinggal di rumah Sophie bukan cuma soal punya atap dan kasur. Lama-lama rasanya seperti hidup di dalam dunia kecil yang berhenti pada satu waktu. Rumahnya tenang, terlalu tenang, tak ada televisi, tak ada suara musik modern. Yang terdengar hanyalah detik jam tua di ruang tengah dan kadang suara serangga dari taman belakang.
Tapi bagiku, rumah itu adalah surga setelah mimpi buruk di stasiun Shinjuku. Setiap pagi aku bangun lebih awal dari Sophie, menyapu daun yang jatuh di pekarangan, menyiram bunga, lalu menyiapkan teh hangat seperti yang dia ajarkan. Sophie bangun jam 8, selalu dengan rambut tersanggul rapi dan pakaian bersih wangi lavender. Ia seperti wanita yang tidak pernah tua, tapi juga tak pernah benar-benar hidup. Hari-hari kami berjalan nyaris sama. Bangun, minum teh, belanja, bersih-bersih, makan siang, membaca, dan tidur. Kadang ia bercerita tentang Jepang zaman dulu, tentang suaminya, atau tentang waktu ia muda di Prancis. Tapi hanya sepenggal, tak pernah penuh, seolah hidupnya penuh lubang dan rahasia. Dan aku mulai merasa rumah ini terlalu sunyi untuk jadi rumah biasa. Suatu malam, aku sedang mengambil handuk dari lemari, ketika tak sengaja aku melihat sebuah buku foto jatuh dari rak. Aku memungutnya, niatnya mengembalikan. Tapi saat melihat sampul depannya, jantungku berdebar. Sophie and Kazuo, 1998, 2005. Rasa ingin tahuku mengalahkan sopan santun. Aku membuka pelan halaman pertamanya. Foto-foto Sophie dan Kazuo saat muda. Mereka terlihat bahagia. Ada yang sedang duduk di taman, makan es krim, bahkan tertawa sambil menyiram bunga. Tapi makin ke belakang, foto-fotonya jadi lebih gelap. Kazuo tampak kurus, lalu sakit, lalu foto terakhir adalah Sophie sendiri, duduk di kursi yang kosong. Aku menutup buku itu cepat-cepat. Tapi di balik senyum Sophie, ternyata ada luka yang sangat dalam. Dan aku makin penasaran. Lalu, keanehan mulai terasa. Sophie tidak pernah menerima tamu. Suatu hari ada pengantar paket datang, dan ia langsung menyuruhku bersembunyi di dapur. Katanya, "Aku tidak suka orang asing masuk ke rumah ini. Rumah ini hanya untuk orang yang aku percaya." Awalnya aku pikir itu cuma bentuk kehati-hatian, tapi lalu aku melihat hal lain. Setiap malam, Sophie duduk di ruang kerja kecil yang ada foto Kazuo, dan berbicara sendiri. Awalnya lirih, tapi makin lama, seperti percakapan. "Aku tahu Kazuo, tapi aku tidak bisa sendirian terus. Aku butuh teman." Kadang suaranya pecah, seperti orang sedang berdebat. Kadang tenang, kadang menangis. Aku tidak berani mendekat, tapi aku mulai takut. Takut bahwa Sophie mungkin tidak benar-benar stabil, atau terlalu terjebak dalam masa lalu. Tapi di tengah semua itu, aku mulai merasa nyaman. Ya, aneh memang. Sophie mengajariku banyak hal. Cara memasak Jepang, cara menulis katakana, cara merangkai bunga ikebana. Ia mulai tertawa lebih sering. Senyumnya lebih hangat, bahkan memuji hasil kerjaanku. "You're doing good, Andy," katanya suatu sore. Dan malam itu, untuk pertama kalinya ia menyentuh lenganku sambil berkata, "Terima kasih sudah bertahan." Sentuhan itu sederhana, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat dadaku berdebar. Aku mulai bingung dengan perasaanku sendiri. Aku tahu, Sophie jauh lebih tua. Aku tahu, dia majikanku. Tapi rasa itu tumbuh, pelan-pelan, diam-diam. Dan Sophie juga berubah. Ia mulai memperhatikanku lebih dari sekadar teman atau pekerja. Ia mulai menanyakan pendapatku soal dekorasi rumah, soal baju yang ia pakai, bahkan soal lukisan Kazuo. "Apa kamu pikir aku terlalu banyak menyimpan kenangan di rumah ini?" tanyanya tiba-tiba. Aku bingung menjawabnya. Tapi aku tahu, ia sedang mencoba melepaskan sesuatu. Dan mungkin aku bagian dari proses itu. Suatu malam, kami duduk bersama di ruang makan setelah makan malam. Sophie menatapku dalam. "Andy, kamu masih muda. Kamu punya banyak pilihan. Tapi kamu tetap di sini. Kenapa?" Aku menatap meja, lalu menjawab jujur. "Karena saya tidak punya siapa-siapa. Dan karena saya merasa dihargai di sini." "Henning." Lalu Sophie berkata pelan, "Kalau kamu diberi kesempatan untuk mulai hidup baru di Jepang,
Apa kamu mau? Aku mengangguk, tanpa pikir panjang. Meski dengan syarat yang tidak biasa, tanyanya lagi. Kali ini nadanya lebih serius. Aku menatapnya bingung. Apa maksudnya? Tapi Sophie tidak menjawab malam itu. Ia hanya tersenyum samar dan berkata, "Besok, kita bicara lagi. Malam ini, tidurlah nyenyak." Tapi aku tidak bisa tidur nyenyak. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku tidak lagi sekadar tentang bertahan, tapi tentang memilih. Dan aku takut salah pilih. Esok harinya, hidupku berubah. Dan yang menantiku, bukan sekadar tawaran kerja, tapi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gila. Pagi itu, Sophie tidak seperti biasanya. Ia mengenakan kimono putih yang anggun, rambutnya disanggul rapi, dan aroma parfumnya lebih menyengat dari biasa. Aroma bunga lili yang belum pernah ia pakai. Ia duduk di meja makan lebih dulu dari aku, dengan 2 cangkir teh yang sudah beruap, seolah ia sudah menyiapkan segalanya dari semalam. "Andi," katanya, tanpa senyum seperti biasa. "Aku ingin bicara serius hari ini." Aku duduk dengan hati was-was. Sophie menghela napas panjang. "Kamu tahu, aku tidak punya keluarga, tidak punya anak. Tidak ada yang benar-benar peduli padaku setelah Kazuo meninggal. Aku sendiri. Aku menunduk. Saya tahu. Tapi Sophie orang baik. Saya yakin." "Jangan menghibur aku," potongnya. Pelan tapi tajam. Aku tahu waktu tidak akan menungguku, dan ada hal-hal yang perlu kupastikan sebelum aku pergi. Aku terdiam. Kata-kata "sebelum aku pergi" membuatku ingin bertanya, tapi mulutku terkunci. Sophie berdiri. Ia mengambil sebuah amplop coklat dari laci kecil di belakangnya, lalu menyodorkannya padaku. Buka. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada dokumen, kontrak, surat perjanjian. Aku membacanya perlahan, dan detik itu juga jantungku seperti dipukul keras. "Apa ini?" tanyaku, nyaris tak percaya. Sophie menatapku lurus. "Aku ingin kamu menikah denganku, Andi." Dunia rasanya berhenti bergerak. Apa?" Suaraku tercekat. "Tenang, ini bukan soal cinta, bukan romantisme. Ini kesepakatan. Aku sudah berkonsultasi dengan pengacara. Semua legal. Jika kamu menikah denganku secara hukum, maka hak waris dan kepemilikanku bisa dipindahkan tanpa perebutan dari keluarga Kazuo. Aku tidak ingin semua yang aku dan suamiku bangun jatuh ke tangan orang-orang rakus itu." Aku tercekat, mulutku kering. "Tapi, kenapa saya? Kenapa bukan orang lain? Warga Jepang, misalnya?" "Karena aku percaya kamu, karena kamu berbeda, dan karena aku melihat diriku di dalam dirimu." Aku tak bisa bicara. Jantungku berdetak cepat. Di pikiranku berkecamuk. Ini bukan sekadar soal surat dan tanda tangan. Ini gila. Ini seperti skenario drama mahal yang kutonton di warung. Sophie melanjutkan, nadanya tetap tenang. "Kamu tidak akan rugi. Aku tahu kamu butuh tempat tinggal, legalitas, dan masa depan. Dalam surat ini, tercantum bahwa setelah aku meninggal, seluruh properti, aset, dan uang tabungan akan jatuh ke tanganmu. Bahkan jika kita berpisah, kamu tetap akan mendapat bagian." Aku berdiri. "Sophie, saya tidak bisa. Ini terlalu aneh. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma orang yang kamu temukan di stasiun. Saya nggak punya hak." "Justru karena kamu bukan siapa-siapa, kamu tidak punya beban masa lalu," jawabnya cepat. "Dan aku butuh seseorang yang tidak akan mengambil kesempatan ini untuk menyakiti orang lain." Aku berjalan mondar-mandir di ruang makan. Otakku seperti dipaksa memilih antara 2 dunia yang mustahil. Di satu sisi, aku hanyalah TKI gagal, ilegal, hidup numpang, tak punya masa depan. Di sisi lain, aku ditawari pernikahan yang sah, hidup yang layak, bahkan warisan dalam jumlah yang tak bisa kubayangkan. Tapi, harga dirinya di mana? Aku merasa seperti ditawari,
peran dalam film yang bukan aku tulis. Malamnya aku tidak bisa tidur. Aku duduk di taman belakang, melihat bintang yang jarang muncul di langit Tokyo. Tanganku gemetar, pikiranku tak bisa tenang. Dalam hati, aku merasa ini salah. Tapi juga, ini satu-satunya pintu keluar dari lubang hidupku. Aku ingat wajah ibu di kampung, rumah bambu kami yang reot, hutang yang belum lunas, janji yang pernah kubuat. Apa aku terlalu munafik jika kutolak kesempatan ini, hanya karena aku takut dinilai aneh? Lalu Sophie datang, pelan-pelan. "Maaf," katanya. "Aku tidak ingin menekanmu, aku hanya kehabisan waktu." Aku menatapnya. "Apa maksudnya?" Sophie menarik napas panjang. "Aku sakit, Andi. Sudah sejak lama. Kanker pankreas. Stadium akhir. Aku tidak bilang karena aku tidak ingin dikasihani. Mataku membelalak. Dunia kembali runtuh. Aku masih tampak sehat. Aku tahu. Tapi tubuhku perlahan menolak makan. Dokter bilang, waktuku mungkin tinggal beberapa bulan. Mungkin kurang. Dan detik itu, segala ketakutanku berubah jadi iba. Aku tidak lagi melihat wanita asing yang mengajakku menikah demi surat. Aku melihat seorang manusia yang tidak ingin mati sendiri. 2 hari kemudian, aku menandatangani surat itu. Dengan tangan gemetar dan hati penuh tanda tanya. Aku tidak tahu apakah ini keputusan benar. Tapi aku tahu satu hal. Sejak aku ditendang dari pabrik dan tidur di stasiun, hidupku seperti kehilangan arah. Dan Sophie memberiku arah baru. Entah ini jalan pintas atau jalan sesat. Tapi aku sudah memilih. Dan setelah ini, tidak ada jalan kembali. Pernikahan kami berlangsung dalam sunyi. Tanpa musik, tanpa bunga, tanpa undangan. Hanya seorang pengacara tua, 2 lembar dokumen, dan 1 kalimat dalam bahasa Jepang yang belum sepenuhnya kupahami. Saat Sophie menggenggam tanganku di hadapan pejabat sipil, aku tahu ini bukan sekadar formalitas. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sejak hari itu, statusku berubah. Bukan lagi gelandangan yang tidur di lantai stasiun. Aku, suami dari Sophie Kazuo. Secara hukum, secara sah. Dan dunia kami, yang sebelumnya tenang, pelan-pelan mulai bergetar. Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa ganjil. Bukan seperti pernikahan layaknya pasangan. Kami tetap tinggal di kamar masing-masing. Sophie tetap bangun pagi, tetap merajut di sore hari, dan tetap menatap foto Kazuo saat malam. Tapi ada perbedaan kecil. Ia kini memanggilku suamiku saat berbicara dengan pengacara atau saat menandatangani dokumen-dokumen properti. Ia menyertakan namaku dalam akta rumah, dalam surat bank, bahkan dalam surat waris yang sudah ia susun rapi. Aku ingin semua selesai sebelum aku benar-benar pergi, katanya. Awalnya aku menerima semua itu seperti robot. Kuanggap ini misi, transaksi. Tapi semakin hari, hatiku tak bisa tetap netral. Sophie mulai sering tertawa bersamaku. Ia membelikanku kemeja baru, bahkan mengajakku berdua ke festival bunga sakura. Kami duduk di bawah pohon, minum teh hangat, dan berbagi bekal. Orang-orang melihat kami seperti pasangan beda usia yang romantis. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah ini cinta? Atau cuma kebiasaan? Apakah aku jatuh hati? Atau hanya berterima kasih terlalu dalam? Tapi dunia di luar rumah tidak sebisu. Dinding kayu kami. Mulai ada bisik-bisik dari tetangga. Bisik yang terdengar samar saat aku membuang sampah pagi-pagi. Itu suami barunya. Masih muda banget. Dari mana tuh? Apa jangan-jangan cuma buat warisan? Aku pura-pura tak dengar, tapi hatiku panas. Suatu siang, seorang pria Jepang berpakaian rapi datang ke rumah. Ia memperkenalkan diri sebagai sepupu dari mendiang Kazuo. Namanya Takahiro. Ia berbicara sopan, tapi dari nada suaranya, aku tahu, dia mencium sesuatu yang tidak biasa. Sophie-san, kami dengar Anda telah menikah lagi, katanya dengan senyum palsu. Dalam tradisi keluarga Kazuo, kami biasa diajak berdiskusi.
dulu untuk hal-hal penting seperti ini. Sophie menjawab tenang. Saya bukan lagi milik tradisi kalian. Saya sudah tua cukup untuk memilih hidup saya sendiri. Takahiro menyipitkan mata ke arahku. Dan Anda, Tuan Andi, dari negara mana Anda berasal? Aku menjawab pelan, Indonesia. Ia mengangguk tipis. Negara yang hangat ya. Tapi aku tahu, bukan itu maksudnya. Beberapa hari kemudian, kami mendapat surat dari pengacara Takahiro. Mereka meminta investigasi atas pernikahan kami. Menuduh aku sebagai oportunis, penipu, imigran ilegal yang mencoba mengambil harta seorang janda kaya. Aku panik. Tapi Sophie hanya duduk tenang sambil menyeduh. Tenang Andi, aku sudah menyiapkan semua. Aku sudah tahu mereka akan datang. Tapi, Sophie, kalau mereka menang, saya bisa dideportasi. Semua ini, kamu lupa, katanya sambil menatapku tajam. Kita menikah, dan kamu bukan penipu. Kamu adalah suamiku. Sampai aku mati, kamu dilindungi hukum Jepang. Aku pastikan itu. Tapi tekanan datang tak hanya dari luar, dalam diriku. Juga mulai bergejolak. Aku mulai merasa bersalah. Apakah semua ini benar? Apakah aku sudah menjadi manusia yang baik? Atau hanya parasit yang hidup dari kebaikan orang sekarat? Tapi malam itu, Sophie datang ke kamarku. Ia duduk di tepi ranjang. Rambutnya tergerai, dan matanya terlihat lelah. Andi, katanya pelan. Kalau kamu ingin pergi, kamu boleh pergi. Aku tidak akan marah. Aku sudah dapat cukup. Kehangatan, tawa, teman. Itu saja sudah lebih dari cukup sebelum aku pergi. Aku menatapnya. Kamu pikir saya di sini karena uang? Ia mengangguk pelan. Awalnya mungkin iya, tapi aku tahu kamu berubah. Aku menggenggam tangannya, dan malam itu, untuk pertama kalinya aku tidur di sampingnya. Bukan sebagai transaksi, tapi sebagai seseorang yang ingin tinggal. Tapi kisah ini belum selesai, karena 2 hari setelah malam itu, Sophie jatuh pingsan di taman. Dan ketika aku membawanya ke rumah, sakit. Dokter mengatakan bahwa waktu yang kami miliki tinggal sangat sedikit. Dan saat keluarga besar mulai menggugat, saat pengacara datang dan polisi mulai mengusik, aku tahu. Hidupku sedang menuju titik balik terbesar. Aku sudah tak bisa mundur. Pagi itu langit Tokyo mendung. Angin berembus pelan dari utara, membawa aroma tanah basah dan bunga layu. Dan di dalam rumah itu, di atas ranjang berselimut putih bersih, tubuh Sophie terbujur tenang. Ia pergi. Dengan senyuman kecil yang tak sempat kubalas dengan cukup kata. Aku memandangi wajahnya untuk terakhir kali. Bukan wajah janda kaya yang mengubah hidupku, tapi wajah perempuan yang menyelamatkan jiwaku saat aku sendiri bahkan tak yakin aku pantas diselamatkan. Sophie meninggal seminggu setelah malam kami berbagi pelukan dalam diam. Tanpa drama, tanpa tangisan. Hanya tubuh yang lelah yang akhirnya berhenti bertarung. Tapi justru setelah ia pergi, badai sebenarnya datang. Pemakaman Sophie dilakukan secara privat, sesuai permintaannya. Hanya aku, pengacara pribadinya, 2 staf rumah sakit, dan beberapa orang asing yang tak kuundang. Salah satunya adalah Takahiro. Datang dengan setelan jas, hitam rapi dan wajah tanpa belas kasih. Ia tidak menaruh bunga, tidak menunduk saat doa dikumandangkan. Ia hanya berdiri, seperti menunggu sesuatu. Dan setelah peti jenazah diturunkan ke tanah, ia mendekatiku. Mulai sekarang, urusan ini masuk ke ranah hukum, katanya singkat. Aku menatapnya. Urusan apa? Warisan, harta, properti. Semua milik keluarga besar, Kazuo. Dan kamu, hanya tamu gelap yang merusak segalanya. 2 hari kemudian, surat gugatan resmi tiba. Mereka menuduhku sebagai penipu, menikahi Sophie demi warisan, menyalahgunakan kelemahan mentalnya karena sakit. Aku nyaris roboh. Tapi pengacara Sophie, Pak Moriyama, sudah siap. Ia sudah diberi kuasa penuh oleh Sophie dan membuka satu demi satu bukti yang selama ini disimpan rapi.
Pertama, rekaman video Sophie dengan wajah tenang duduk di ruang tamu sambil membaca surat wasiat. Namaku Sophie Kazuo. Dalam kondisi sadar penuh, aku menyatakan bahwa aku menikah dengan Andi dengan sepenuh kehendak. Dia bukan penipu. Dia penyelamatku. Aku tahu keluargaku tidak akan menerima. Tapi ini bukan soal kalian. Ini soal aku, yang selama puluhan tahun hidup dalam sepi dan sunyi. Andi memberiku alasan untuk tersenyum kembali. Dan jika kalian ingin menggugatnya, maka berarti kalian tidak pernah benar-benar mengenalku. Ruangan sidang terdiam. Takahiro gemetar. Ia mencoba menyerang balik, menyebut aku menikah demi legalitas. Tapi Pak Moriyama menimpali dengan dokumen tambahan. Bukti bahwa aku menolak menandatangani perjanjian awal pembagian harta, dan baru menandatangani setelah Sophie memohon. Jika ini tentang uang, dia pasti akan langsung menyambar saat Sophie menawarkan semuanya, kata Moriyama. Satu demi satu saksi dipanggil. Tetangga yang awalnya bergosip kini bersaksi bahwa aku selalu bersikap baik, menjaga Sophie, bahkan membantu warga sekitar secara diam-diam. Beberapa bahkan menangis saat bercerita bahwa Sophie terlihat lebih bahagia selama bersamaku dibanding 10 tahun terakhir hidupnya. Aku tidak bicara banyak di sidang. Aku duduk diam. Bukan karena takut, tapi karena semua ini terasa tidak nyata. Sophie sudah tiada, tapi aku tetap harus berjuang untuk mempertahankan apa yang dia percayakan padaku. Di akhir persidangan, hakim membacakan putusan. Pernikahan sah. Surat wasiat sah. Warisan tetap jatuh kepada Andi. Dan dunia pun hening. Aku tidak menangis. Tidak melonjak senang. Aku hanya menunduk. Karena semua yang kupunya sekarang datang dari orang yang sudah pergi. Beberapa minggu setelah itu, aku membuka kamar yang selama ini dikunci, ruang kerja Kazuo. Di sana, aku menemukan tumpukan jurnal, lukisan, dan sebuah kotak kecil berisi surat. Tertulis, untuk Andi. Jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah melewati badai yang aku prediksi akan datang. Jangan biarkan mereka mengubah siapa kamu. Kamu bukan gelandangan. Kamu bukan orang asing. Kamu adalah bagian dari rumah ini. Hidup terus berjalan, tapi kenangan akan tetap tinggal. Gunakan apa yang kutinggalkan bukan untuk membeli mimpi baru, tapi untuk mewujudkan mimpimu yang lama. Dan jika suatu hari kamu bertemu seseorang seperti dirimu, dulu, tolong bantu mereka seperti aku membantumu. Karena dunia ini terlalu kejam untuk orang baik yang sendirian. Tanganku gemetar. Air mata jatuh. Dan malam itu, aku menangis untuk pertama kalinya sejak pemakaman. Bukan karena kehilangan, tapi karena rasa syukur yang terlalu dalam untuk diucapkan dengan kata-kata. Tapi cerita ini belum selesai. Karena dari surat itu, lahirlah keputusan yang akan menentukan kemana hidupku melangkah, dan itu akan terjawab. Di tempat pertama aku bertemu Sophie, stasiun Shinjuku. Tempat yang dulu menyaksikan aku tidur meringkuk, kelaparan, malu, dan nyaris kehilangan harga diri. Kini aku kembali ke sana. Tapi bukan sebagai pelarian. Bukan lagi sebagai TKI yang dipecat dan dikhianati agen. Aku kembali sebagai seseorang yang pernah jatuh, dan kini tahu rasanya berdiri lagi. Aku berdiri di sudut stasiun yang sama. Pojok kecil tempat dulu aku bersembunyi dari petugas, memeluk ransel lusuh dan menahan lapar. Hari ini aku berdiri di sana dengan jaket hangat, rambut bersih, dan, yang paling penting, mata yang tidak lagi sembab karena takut. Kupandangi orang-orang lalu lalang, sebagian terburu-buru mengejar kereta, sebagian sibuk dengan ponsel, sebagian mirip aku dulu, lusuh, lelah, tidak terlihat oleh siapapun. Dan di bangku kayu dekat vending machine, aku melihat seorang pria muda. Wajah Asia Tenggara, koper kecil di sebelahnya. Mata kosong, mulutnya mengunyah onigiri dengan gerakan lambat. Matanya sesekali menatap orang sekitar, seperti berharap ada yang menghampiri, tapi tidak ada.
Aku tahu wajah itu. Itu wajah yang dulu kulihat di pantulan kaca jendela saat malam-malam di stasiun. Wajah yang sedang bingung, marah, takut, tapi tidak bisa menangis lagi karena air matanya sudah habis. Aku berjalan pelan ke arah bangku itu. Kupencet tombol vending machine dan mengambil 2 botol teh kaleng hangat. Lalu kutaruh 1 botol di sebelah pria itu. Dia menoleh cepat, kaget. Aku tersenyum kecil dan duduk di sebelahnya. "Kamu baru sampai?" tanyaku. Dia mengangguk pelan. "Baru seminggu. Gagal kerja, agen nipu, saya nggak tahu mau kemana." Aku mengangguk, tak berkata apa-apa dulu. Lalu ku jawab, "Saya juga pernah di sini. Tidur di lantai ini, makan sisa roti dari kantong sendiri." Dia menatapku, ragu. Tapi penasaran. "Serius, Mas?" Aku tersenyum. "Sangat serius. 6 bulan setelah pemakaman Sophie, aku memutuskan menggunakan sebagian harta warisannya untuk membuka sebuah kafe kecil di pinggiran Tokyo. Namanya Hikari. Artinya cahaya. Kafe itu bukan cuma tempat jualan kopi, tapi tempat berlindung bagi mereka yang tak punya tempat pulang. Aku buka lowongan untuk para TKI yang ditelantarkan, mahasiswa asing yang kesulitan bertahan, bahkan warga Jepang yang keluar dari panti sosial. Aku bilang ke semua orang, "Kalian boleh kerja di sini. Gaji kecil tapi tempat tinggal gratis. Dan kalian tidak akan diusir kalau gagal." Kafe itu tidak pernah sepi. Bukan karena kopinya luar biasa, tapi karena di setiap meja ada cerita tentang perjuangan yang tidak dimenangkan dengan uang, tapi dengan kesempatan kedua. Dan di sudut paling dalam kafe itu ada foto Sophie dengan bunga lili di depannya. Dan kutipan kalimatnya yang kutulis di dinding. "Jika kamu bertemu seseorang yang seperti dirimu dulu, tolong bantu mereka. Dari semua yang dia wariskan, bukan rumah, bukan uang, bukan tanah yang paling berharga, tapi keyakinan bahwa satu tangan bisa mengubah hidup orang lain. Dan aku adalah buktinya." Suatu malam, saat kafe sudah tutup dan lampu mulai redup, aku duduk sendiri di depan jendela, melihat langit Tokyo yang masih gemerlap, tapi terasa hampa. Lalu aku tersenyum sendiri. "Aku tidak menyesal, Sophie," gumamku pelan. "Kalau waktu diputar ulang, aku akan tetap pilih tidur di stasiun malam itu. Karena dari situ, hidupku dimulai."